saya ingin membahas 3 aspek. Ini kebetulan aja ya, kemarin 3 sekarang 3, tapi kebetulan. Yang pertama, aspek dari pabajita, biarawan biarawati. Yang kedua, aspek dari warga wihara, warga Buddhis, upasaka upasika, atau sering disebut sebagai umat Buddha. Dan yang ketiga, kebersamaan kita di wihara. Nah, jadi adil. Semuanya kita bahas supaya mendapatkan wawasan dan penerapan dhamma yang semakin baik. Yang pertama, aspek pabajita atau biarawan biarawati Buddhis. Seseorang menjadi pabajita idealnya adalah untuk mencapai kesucian. Meskipun sebagai perumah tangga upasaka upasika bisa, sangat bisa. Di zaman Sang Buddha banyak upasaka upasika mencapai kesucian. Cuma memang faktanya makin kesini memang tantangannya semakin besar. Kenapa? Karena kemajuan zaman teknologi canggih malah tambah bikin melekat. Ya. Banyak kejadian ya, ibu-ibu, bapak-bapak pergi dari rumah kerja, urusan, jalan-jalan ataupun aktivitas. Kalau zaman dahulu ketinggalan dompet sudah bingung. Kalau zaman sekarang bojonya ketinggalan nggak apa-apa, dompet ketinggalan nggak apa-apa, makanan ketinggalan nggak apa-apa, sangu ketinggalan nggak apa-apa, tapi ketinggalan HP bingung. Ya, sebenarnya teknologi itu netral, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Tapi suka tidak suka, selama kita tidak mengimbangi dengan wawasan dhamma, kecanggihan teknologi itu bikin kita tambah melekat. Itu artinya ya, ketahui itu sebagai fungsi, ketahui itu sebagai alat, ketahui itu sebagai sarana untuk mempermudah sehingga kelekatannya bisa dikendalikan. Nah, menjadi pabajita untuk zaman sekarang dengan zaman dahulu memang beda. Situasinya, lingkungannya, alamnya, kemudian ya pirantinya, alat-alatnya memang beda. Tetapi kalau dia tetap ingat tujuan dia menjadi pabajita dan hidup ya sesuai dengan lingkup pabajita yang mendukung, tentu cita-cita ideal mencapai kesucian itu tetap bisa dipegang, tidak lupa. Ya. Kenapa di zaman Sang Buddha itu mudah sekali mencapai kesucian, terutama pabajita, termasuk para perumah tangga, karena lingkungannya, alamnya, situasinya mendukung. Zaman sekarang pun masih bisa kalau kita pakai istilah wihara hutan. Wihara hutan adalah antara alam dengan manusia, alamnya lebih dominan. Nah, kenapa zaman dahulu atau mereka-mereka yang di hutan itu mudah untuk batinnya berkembang, mudah untuk mencapai kesucian. Ya, sepertinya bagi ibu bapak ini nanti wawasan baru saya sampaikan. Kenapa? Karena dengan alam yang mendominasi, kelekatan terhadap materi, kelekatan terhadap kebendaan, kelekatan terhadap status dan tetek bengek semuanya itu minim. Kita berlogika, kita tinggal di alam. Di sana hanya ada gubuk sederhana, ya, gubuk dari organik, atapnya pun dari rumbia, dari pohon atap itu, ya, dari alang-alang, dari ijuk atau dari kayu sirap, ya, semuanya organik, tidak ada permanen. Bahkan kalau di Sri Lanka, kuti-kuti biku itu, gubuk-gubuk biku itu hanya 3 sisi, kanan, kiri, sama belakang. Artinya tidak ada pintu. Kenapa? Karena di sana banyak kejadian, ada binatang liar, ada binatang berbisa masuk, kalau ada pintunya, dia nggak bisa keluar. Sehingga kalau dia ada di dalam tidak bisa keluar, ada orang masuk, ada pabajita masuk, sama-sama kaget. Ya kalau kita kan kaget paling ayam, misalkan. Lah kalau binatang berbisa, binatang liar kagetnya nyatek.
Nah kalau ularnya nyatek itu, ularnya baik-baik saja. Ularnya ada cinta kasihnya. Ularnya tidak kasih salam tempel. Nah kalau ular berbisa, matilah kita. Nah itulah kenapa di mereka itu, tiap tradisi nanti beda-beda, gubuk atau kuti yang sederhana sekali itu rata-rata 3 sisi saja. Itu pun setengah terbuka. Kemudian dominasi pohon, batu, sungai, alam. Nah coba kita merenung, orang waras mana, ya, orang yang masih normal yang mana melekat sama pohon. Orang waras mana melekat sama gubuk reot. Orang waras mana melekat sama batu. Orang waras mana melekat sama aliran sungai. Bisa paham? Bisa mudeng? Baru pertama kali dengar? Ya. Kenapa? Karena selama dia waras nggak mungkin dia melekat sama pohon. Iya kan? Meskipun kalau ketika musim berbunga indah sekali, tapi kalau waras nggak mungkin melekat. Sama batu tempat duduk itu nggak mungkin melekat. Ya. Sama semak-semak, rumput nggak mungkin melekat. Sama mata air, sungai, tempat dia minum, tempat dia cuci-cuci, nggak mungkin melekat. Nah, karena kelekatannya minim dengan materi, status dan seterusnya, itu loh kalau berlatih sungguh-sungguh batinnya mudah berkembang. Tetapi sebaliknya kita di masyarakat, di desa, di kota, suka tidak suka kelekatan kita itu banyak. Melekat karo bojo, melekat karo anak, melekat karo putu, melekat karo umahnya, melekat karena kendaraannya, melekat karena asetnya, depositonya, melekat sama selingkuhannya. Wah banyak. Iya kan? Melekat sama anak aja itu udah bikin pusing. Melekat sama cucu, melekat sama inguan. Punya inguan di rumah? Nah, jalan-jalan malah stres, aduh inguan saya makan apa ya? Ya diajak aja jalan-jalan, malah pusing. Suka tidak suka itu kelekatan. Sehingga kalau tidak kita sadari, itu yang menjadi salah satu belenggu kita. Tapi kalau di alam, di hutan, mau melekat apa coba? Mau melekat apa? Orang waras gak mungkin melekat sama pohon, iya kan? Di rumah juga kadang jarang orang melekat sama pohon kecuali lagi berbuah, eman-eman, iya kan? Orang waras mana melekat sama batu? Orang waras mana melekat sama sungai? Dan yang ada di alam situ? Tidak. Nah karena asosiasinya adalah dengan alam, asosiasinya dengan latihan dengan dhamma, itulah kenapa beliau-beliau itu mudah batinnya berkembang. Itu kenapa di zaman Sang Buddha atau mereka yang tinggal di alam, ketika berlatih dengan sungguh-sungguh, batinnya mudah maju, batinnya mudah berkembang, bahkan tidak sulit mencapai kesucian. Sampai sini paham? Ya, masuk akal? Nalar? Nah, itu. Itu kenapa kalau baca suta-suta kok mudah sekali mencapai kesucian? Tentu banyak faktor. Ya, paramitanya sudah banyak. Terus berlatih, ditambah lingkungan tidak kalah penting. Makanya dalam Manggala Sutta, ya, entah itu sengaja atau tidak sengaja, urutan pertama dari 38 berkat tersebut menegaskan tentang pergaulan, tentang lingkungan. Tidak bergaul dengan orang dungu, bergaulah dengan orang bijaksana. Itu berkah pertama dan kedua. Asewana cak balanang, panditanan cak sewana. Kenapa? Karena lingkungan, alam itu sangat memengaruhi kita. Kenapa ibu bapak pasang AC? Ya karena pengennya adem. Pengen di gunung nggak mau karena nggak ada mall. Tinggalnya di kota. Gimana ngakalin suasana gunung yang adem? Pakai AC. Itulah manusia kreatifnya. Artinya apa? Manusia itu memang sangat tergantung sama alam. Itu. Nah, di dalam banyak sumber, dalam banyak rujukan, dalam banyak referensi, Sang Buddha memberikan garis yang jelas kepada Pabajita.
yang belakangan kita sebut sebagai winaya atau peraturan-peraturan bagi para pabajita, apakah biarawan atau biarawati. Ada salah satu suta yang terkenal, Sang Buddha itu ahlinya ahli, ya, intinya inti, core of the core. Itu guyonannya. Sang Buddha ahlinya ahli perumpamaan. Kenapa Sang Buddha sangat sering menggunakan perumpamaan? Karena zaman beliau itu tulisan belum familiar. Ada tulisan sebagai simbol tapi belum familiar. Abad ke-6 sebelum Masehi itu adalah cara orang belajar dengan oral, dengan lisan, dengan ingatan. Kenapa mudah mengingat? Karena belum ada Facebook, belum ada IG, belum ada media sosial yang bikin mumet. Karena belum banyak kecanggihan-kecanggihan teknologi yang membuat manusia itu susah menghafal. Ya, sekarang kan anak-anak kan perkalian, perhitungan dasar, pembagian kan nggak seperti zaman dulu kan. Sekarang serba apa? Kalkulator. Sempua aja mungkin udah nggak ngalami kan ya. Sempua ya. Apa itu sempua? Makanan apa itu? Nah, kecanggihan teknologi kelemahannya adalah membuat manusia kurang mengasah pola pikirnya, mengasah keterampilannya. Nah, jadi Sang Buddha banyak sekali membabarkan dhamma dengan cara perumpamaan, dengan cara kiasan, dengan cara ibarat. Kenapa? Karena mengajar saat itu dengan lisan, dengan verbal. Nah, dalam Umibaya Sutta di Anguttara Nikaya, kalau dikelompokkan menjadi kelompok 4, nah karena ada 4 hal. Sang Buddha memberikan analogi bagi para pabajita, biarawan biarawati, termasuk umat juga, tapi ini khususnya penekanan pada pabajita, tapi umat pun mengalami juga, tentang bagaimana perumpamaan orang yang belajar dhamma itu seperti sedang menyeberang. Ya, karena salah satu dari perumpamaan nibbana adalah pantai seberang, artinya tempat yang aman, tempat yang selamat, tempat yang membahagiakan, tempat perlindungan. Ya. Kami dulu waktu belajar ada mengumpulkan ada sekitar 33 istilah nibbana. Tapi filenya saya udah hilang karena udah jarang pakai komputer. Tapi ya saya ingat itu ngumpulin dari berbagai macam sumber ada 33 istilah nibbana. Sarana itu nibbana, kema itu nibbana. Ya, kemudian macam-macam lainnya. Ya. Jadi kita oleh Sang Buddha yang belajar dhamma itu diibaratkan seperti mau menyeberang ke pantai seberang. Tentu secara alamiahnya analoginya adalah tidak pakai alat. Meskipun pakai alat juga bisa, ya, pakai rakit, pakai sampan, pakai perahu. Zaman sekarang modern pakai boot dan sebagainya, ya itu tetap bisa. Tapi lebih mudahnya kita analogikan dengan natural, dengan kita berenang. Ya, jadi dari sisi sini yang penuh dengan berbagai macam kendala, berbagai macam permasalahan atau penderitaan, menyeberang mencapai nibbana bebas dari penderitaan, kurang lebih analogi itu. Nah, dalam menyeberang kita akan ketemu 4 rintangan, 4 kendala, 4 hambatan, 4 tantangan, 4 bahaya. Nah, judulnya Umibaya. Umi itu U-nya panjang adalah ombak atau gelombang. Karena itu mewakili satu dari 4 perumpamaan yang Sang Buddha sebutkan. Kemudian khotbah itu diberi judul Umibaya Sutta. Baya itu bahaya. Nah, makanya ada abhaya mudra. Nah, dengar abhaya mudra begini? Dari kata baya, dikasih imbuhan a di depan menjadi abhaya. Berarti tidak berbahaya, aman. Nah, abhaya ini juga dikaitkan dengan hukum karma. Kalau itu bukan tabunganmu, bukan milikmu, bukan karmamu, kamu tidak akan dapat, baik atau buruk. Tapi kalau itu karmamu, baik atau buruk, kamu mau ngumpet di mana saja itu buruk, tetap berbuah. Kamu mau dihalangi apapun oleh orang lain, karma baikmu tetap kamu dapatkan. Maka ada istilah orang bejo, orang hoki. Orang hoki itu mau dihalangin apapun, kalau itu sudah buah karmanya dia masak, baik, dia tetap mendapatkannya. Sebaliknya kalau kita lagi suwe, tahu suwe ya? Sial,
lagi apes ya, lagi amsyong ya. Kalau itu sedang berbuah, kita mau ngumpet di mana saja, tetap kita akan terima. Karena itu tanduran kita sendiri. Nah itu contoh abaya mudra. Nah, ada 4 perumpamaan. Yang pertama memang ombak atau gelombang. Seseorang yang mau menyeberang, dia bisa cedera, dia bisa celaka, dia bisa tenggelam, dia bisa mati karena ombak. Nah, ibu bapak pernah ikut ngelarung kalau acara kremasi pelarungan abu? Pernah ikut ya? Ya, tapi jangan ikut dilarung. Makanya kalau bilang yang jelas, Bantai besok ikut dilarung, enggak. Nemenin iya, tapi kalau ikut dilarung enggak. Masih banyak kerjaan. Ya, saya cukup pengalaman, ya, karena dengan berbagai macam faktor. Ya, berapa kali saya ngalami kejadian yang kebalikan. Nah, saya diundang untuk acara nemeni, ya, baca parita pelarungan abu kremasi. Nah, saya kasih tahu keluarganya, Pak Bu, ya, kalau bisa ngelarungnya itu pagi sampai siang. Semakin pagi semakin bagus karena lautnya masih tenang. Apalagi ini mau bulan purnama, gitu kan. Laut pasang kan, rob. Ya. Ya tapi namanya situasi ya kadang ya dia ngenggeh doang, tapi ngenggeh buatan kepanggih. Ya. Tetap siang atau sore. Ya sudah sampai pinggir pantai masa saya pulang lagi. Saya udah, wah ini kayaknya sih nggak bener nih, nggak nyaman nih, karena ombaknya udah tinggi kan. Ya sudah ngelarung, jalan, naik boot itu, makin ke tengah makin nggak nyaman. Nah tapi kan si tukang bootnya kan dia tetap harus cepet-cepet, pengen cepet-cepet kan, karena juga lautnya udah tinggi, gelombangnya, ombaknya, hantem ombak ngebut kan, buing, anggap aja lah kayak ibu bapak ngebut lewat polisi tidur, jumping kan. Jumping itu beberapa detik itu melayang turun, waduh itu jantung kayak mau copot rasanya. Semuanya mumet, semuanya pusing, semuanya muntah-muntah termasuk saya. Selesai acara sambil waktu mau pulang saya bilang, ini jangan-jangan bukan cuma beliau yang dilarung, saya juga ikut dilarung ini. Kita naik kapal aja, naik boot aja itu udah semaput. Apalagi kita cuman berenang biasa yang ombaknya begitu tinggi, kadang ombaknya bisa meteran, bisa belasan meter, ya kita benar-benar bisa tenggelam, bisa mati oleh ombak. Nah, apa maksudnya? Orang yang mau menyeberang, dia bisa cedera, bisa celaka, bisa tenggelam, bisa mati oleh ombak, oleh Sang Buddha dimaknai sebagai kemarahan. Ombak itu kan enggak stabil kan, naik turun, gelombang naik turun. Nah, itu seperti perasaan kita yang tidak terkendali. Terutama perasaan negatif, marah-marah. Jadi kalau kita ya tidak bisa mengendalikan kemarahan kita, kita seperti akan tenggelam. Kita seperti akan digulung oleh ombak. Dan banyak kejadian ya orang yang bisa berenang apalagi tidak bisa berenang, ya terutama di pantai selatan, ya, karena ombaknya begitu sangat tinggi, sangat kuat, kebanyakan meninggal digulung oleh ombak. Nah ombak ini oleh Sang Buddha dimaknai sebagai perasaan negatif kita. Menjadi pabajita kalau tukang ngomel-ngomel itu bodoh. Sudah dia tidak nyaman, dia stres, dan karena dia berasosiasi dengan masyarakat Buddhisnya stres. Sudah dari rumah, dari kerjaan, dari dagang itu stres, pengen hiburan di wihara, datang di wihara malah diomelin. Stres semua jadinya. Nah, jadi dengan kemarahan tidak terkendali, dia bisa cedera, bisa tenggelam, bisa mati karena digulung ombak, digulung gelombang, digulung oleh kemarahannya. Ya, kalau istilahnya pabajita, dia lepas jubah, mati kebikuannya. Pernah lihat kasus begitu? Ada biku hobinya marah-marah terus lepas jubah, ya salahnya sendiri, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tidak ada sempurna yang di dunia ini sempurna, tidak ada. Di dunia ini tidak ada yang sempurna.
Ketika kita melihat ketidaksempurnaan, kalau kita bisa bantu, bantulah dengan cara-cara yang baik. Tapi kalau belum bisa, jaga perasaan, jangan ngomel-ngomel. Sama seperti ibu bapak di rumah hobinya ngomel, bojonya stres, anaknya stres, karyawannya stres, kucingnya stres. Karena tidak ada orang yang mau diomel-omelin aslinya. Meskipun dia salah, tunjukkan kesalahannya dengan baik. Supaya ada motivasi untuk memperbaiki, bukan menjatuhkan. Karena orang salah pun sejatinya tidak mau dipermalukan di depan umum, betul? Nah itu, pandai-pandailah mengelola emosi. Seperti cerita kemarin, orang yang bisa mengendalikan kemarahan, wah akhirnya malah kinerjanya bagus. Karyawannya semakin semangat, otomatis cuannya semakin banyak. Kenapa? Karena bekerja dengan riang, bekerja dengan bahagia, karena tidak dimarah-marahi, tapi ditunjukkan, diarahkan dengan baik. Gue ini gini, kamu kok bodoh banget gak bisa-bisa? Pak kalau saya pintar saya buka sendiri Pak. Ya kan? Karena saya masih bodoh, saya masih ngikut ini. Nah kalau begitu kan berantem kan? Jauh begitu ribut. Ya jangan begitu. Memang dia salah, memang dia keliru, memang tidak tepat. Nah kita menunjukkan. Dan itu dalam Psikologa Sutta ada pesan Sang Buddha. Sebagai pimpinan, sebagai atasan, menunjukkan, mengarahkan asisten, mengarahkan karyawan. Ya kalau guyon zaman sekarang ya itu. Kalau saya pinter nggak bodoh, saya buka sendiri Pak. Karena saya ini masih bodoh, makanya saya ngikut, belajar. Tapi kalau sudah pinter, nggak usah disuruh, saya buka sendiri. Nah berantem kalau begitu. Nah itu dia. Jadi kita bisa cedera, kita bisa tenggelam, kita bisa mati karena digulung ombak. Digulung gelombang, digulung oleh kemarahan kita sendiri. Sang Buddha juga pernah memberikan perumpamaan. Orang yang marah-marah itu seperti melemparkan kotoran atau melemparkan nimpuk bara api ke orang lain. Nah kita membayangkan, itu Sang Buddha semua dominan memakai analogi, memakai perumpamaan. Kenapa? Karena itu mudah dicerna. Karena belum zamannya tulisan, apalagi slide-slide, gambar-gambar, wah itu belum ada. Tapi Sang Buddha dengan cerdas, dengan sangat piawai, memakai perumpamaan, memakai ibarat. Orang yang emosinya tidak terkendali itu diibaratkan seperti dia melempar kotoran, melempar orang atau tanda kutip musuhnya pakai bara api. Secara alamiahnya, siapa yang bau duluan? Dia. Siapa yang kebakar duluan? Dia. Yang ditimbuk mungkin gak kena atau ngeles. Tapi secara alamiahnya yang kotor duluan, dia megang kotoran. Yang kebakar duluan dengan bara api, dia. Yang ditimbuk belum tentu kena. Itulah kemarahan. Makanya kemarahan adalah kebodohan. Kebodohan. Kenapa bodoh? Lah yang kita marahi, yang kita dendami, dia udah jalan-jalan, dia udah piknik, dia udah happy-happy, udah selfie-selfie, kita masih marah aja. Kan bodoh kan? Yang kita marahi, kita dendami ini udah jalan-jalan, udah piknik, udah makan-makan enak, kita masih mangkel aja. Itulah kebodohan. Nah, kemarahan sebegitu merugikannya. Bahkan banyak penelitian, penyakit-penyakit keren, penyakit-penyakit hebat, penyakit-penyakit mahal termasuk kanker itu cikal bakalnya dari kemarahan. Psikosomatis, dendam, benci, dengki, iri dan sebagainya, emosi negatif tidak terkendali, malah sakitnya keren, sakitnya mahal, sakitnya berbahaya. Kenapa? Karena antara pikiran dengan jasmani saling memengaruhi. Jasmani memengaruhi pikiran, pikiran memengaruhi jasmani. Tapi yang paling utama pikiran batin memengaruhi jasmani kita. Istilah kedokteran adalah psikosomatis, sakit karena pikiran. Nah kalau kita bisa mengendalikan perasaan kita, baik perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan, ya kita akan tentram, akan damai. Kalau pakai istilah bahagia, mudah untuk berbahagia. Jadi ngeliat hujan gerimis aja, waduh udah seneng banget. Itu ngirit itu, gak usah jalan-jalan jauh-jauh. Itu kalau kita bisa mengendalikan perasaan kita. Yang kedua, orang ketika menyeberang ke pantai seberang, mencapai nibbana, dia bisa celaka,
dia bisa tenggelam, dia bisa cedera, dia bisa meninggal karena dimakan buaya. Pernah lihat buaya air asin? Itu ukurannya bisa 5 sampai 6 meter. Orang Indonesia di bawah 2 meter. Bagi si buaya kita kayak keripik kentang. Iya. Buaya itu kuat sekali. Dia hewan purba itu yang masih selamat. Ya. Hewan dinosaurus yang masih selamat karena dia mungkin ngumpet di air. Ya. Nah, kita bisa dapat halangan, dapat rintangan, bahkan mati ketika menyeberang karena dimakan buaya. Apa maksud simbol sang Buddha kita dimakan buaya? Buaya itu kan reptil. Reptil itu umumnya tidak punya lidah. Ya. Buaya punya lidah nggak? Nah, nggak punya kan? Nah, makanya ada pohon lidah buaya, itu lidahnya itu. Bercanda. Jangan terlalu serius. Orang Indonesia sejeneng-jenengnya memang. Ya, orang Indonesia untuk sejeneng-jenengnya apa yang dijenengin. Meskipun jenengnya ngawur. Nggak cocok. Nah, itu lidah mertua lagi. Emang lidah mertua sebegitu tajamnya emang. Nah, buaya ketika makan, dia kan telan kan, nggak dikunyah. Ya karena nggak punya lidah itu. Nah, itu simbol kerakusan, simbol serakah, gitu. Nah, kalau kita dalam hidup ini serakahnya tidak dikendalikan, kita seperti dimakan buaya. Buayanya apa? Ya keserakahan kita sendiri. Padahal kalau kita lihat simbolik manusia waktu lahir rata-rata ini ya nggak semua rata-rata, umumnya ini simbolik. Ya ini memang filosofi belakangan, filosofi Guta Gatuk. Filosofi itu tergantung sopo sing bikin. 10 orang lihat gayung, 10 filosofi loh. Iya. Jadi filosofi itu tergantung siapa yang bikin. Siapa yang bisa mikir. Waktu kita lahir, katanya, saya kan nggak berpengalaman punya bayi. Bayi lahir, katanya tangannya genggam. Ya. Tapi ketika orang meninggal, rata-rata tangannya begini. Ya. Nah, itu katanya ada filosofi. Waktu bayi ini lahir, dia membawa karmanya, membawa tabungannya. Tapi ketika meninggal, apa yang dia kumpulkan dari bayi sampai dia meninggal, rumah, ya, kemudian harta, aset, uang, tabungan, deposito, kemudian mobil, kemudian harta benda dan sebagainya, selingkuhan, dilepas. Ya ini untuk mengingatkan supaya jangan selingkuh. Bukan berarti suruh selingkuh, bukan. Karena udah diingatkan aja lali kok. Dilepaskan kan? Enggak nih dibawa kan? Pakai kelambi aja dipakein, dandan aja didandanin. Iya kan? Coba orang mati bisa apa? Bentar jangan mati dulu, saya tak dandan dulu baru mati. Ya, enggak. Ya, make up ya di make upin, sisir disisirin, nganggo jas dipakein jas, pakai sepatu, kremasi dibantuin, nggak ada kremasi, biar nggak repot tak kremasi sendiri. Ya enggak. Semua dilepas. Jadi ketika kita menghadiri perkabungan itu banyak sekali pelajaran dhamma. Salah satunya adalah semua akan kita lepas. Sukarela atau dipaksa kita akan terlepas. Sehingga mengingatkan jangan serakah. Cari semua dengan sebanyak-banyaknya dengan cara yang benar, tapi gunakan dengan bijaksana. Pertama, supaya tidak serakah, gunakan untuk membahagiakan diri sendiri. Kedua, membahagiakan orang sekitar, keluarga, kerabat, sanak famili. Ketiga, membahagiakan asisten. Kenapa? Karena asisten adalah harta yang bergerak. Harta seperti kaki tangan. Ibu bapak sesukses apapun, kalau tidak ada asisten, nehi. Nggak bisa. Sepinter apapun itu orang, membutuhkan orang lain. Semakin dia sukses, semakin banyak orang yang mendukung dia. 10 itu udah banyak. 10 itu udah banyak. Ya. Dan terbukti semakin dia sukses, tidak 10, ribuan karyawannya, ribuan orang yang bekerja sama dengan dia. Nah, sesudah 3 ini, baru yang di luar.
tempat-tempat yang mendukung, sosial-sosial yang mendukung, pihak-pihak yang mendukung yang patut kita bantu. Ini tahapannya. Kadang ada orang sudah mampu buat diri sendiri, pelit banget. Berlebihan jangan, poya-poya jangan, pelit banget jangan. Karena salah satu fungsi harta atau materi adalah untuk membahagiakan diri sendiri. Kami kan tua di jalan, sering jalan. Ketika jalan, kadang ketemu waktunya makan siang. Makan siang nih. Biasanya kalau grup gitu, ya tergantung kesepakatan. Ya, bayar bareng-bareng, bayar sama-sama, urunan, ya patungan, atau bayar masing-masing, gitu. Nah, kadang ketemu yang bayar masing-masing. Nah, karena pesan masing-masing, akhirnya kalau bayar masing-masing kan pesan masing-masing. Ayo Pak, Bu, pesan makan. Nah, terus udah pesan. Loh, kok minumnya nggak ada? Udah ini cukup, baksonya ada kuahnya. Iya sih, bakso ada kuahnya. Lah pelit amat istilahnya. Buru-buru traktir temennya, buat diri sendiri aja, pelit. Kaosnya oblongan, bolong-bolong. Ya jangan begitulah. Ya, foya-foya jangan, karena kita bisa manage untuk manfaat-manfaat lainnya. Tapi pelit banget buat diri sendiri juga jangan. Jangan, harus seimbang. Kenapa? Karena itu jungkir balik, dicari siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki, jempalitan. Untuk pertama membahagiakan diri sendiri. Tapi jangan foya-foya, harus punya batasan. Kenapa? Karena foya-foya juga malah menambah nafsu, menambah kesenangan indera. Nah itu. Nah kemudian kalau diri sendiri sudah oke, sudah nyaman, nah bantu orang tua, bantu sanak keluarga. Ya, anak istri, suami dan sebagainya, pokoknya siapa aja lingkup keluarga terdekat. Ya. Kemudian sesudah orang tua, mertua, keluarga, kemudian kerabat, ya, yang patut dibantu. Kenapa? Karena kalau orang ini mentalnya bagus, dia punya harga diri, dia masih bisa bekerja, dia nggak mau dibantu. Kenapa? Karena dia masih mampu berjuang, biar bantuan ini buat yang lain yang lebih membutuhkan. Tapi orang begitu langka zaman sekarang ya. Ada bansos saja orang kaya ngaku miskin. Nah sesudah itu baru ke karyawan. Kenapa? Karena mereka berjasa dalam kesuksesan ibu bapak. Saya pernah dapat cerita. Ada orang, ya kita anggap aja sukses dari bikin roti. Jualan roti, punya pabrik roti. Nah di mesnya itu semua sama tempat tinggalnya. Jadi dia bikin rumah berderet itu, tingkat. Itu kayak kontrakan gitu, tapi itu buat mes. Jadi satu kamar, semua ada fasilitasnya. Semua fasilitas sama. Termasuk si bosnya itu sama persis. Kalau itu ada AC, semuanya AC. Kalau itu ada kompor, semua kompor. Satu item pun tidak berbeda. Nah, kan temennya bingung loh. Kok kamu begitu? Kan kamu punya hak, kan kamu yang beli semua. Iya. Tapi demi kesetaraan, demi kenyamanan semua, saya berusaha untuk menyamakan dengan mereka. Kenapa? Karena mereka berjasa. Loh, saya masih tidur loh jam 6, dia jam 4 udah bangun, udah ngadon. Dia berjasa dalam hidup saya, betul nggak? Nah itu, cenglinya si bos itu begitu, makanya karyawannya awet. Dia bener, iya jam 6 saya masih tidur, saya bangun paling cepat jam 7, ya kadang kalau lagi fit ya jam 6. Ini jam 4 udah ngadon, berarti jam 3 udah bangun kan? Mereka yang carikan saya uang, kenapa tidak saya dukung, tidak saya fasilitasi, saya tidak menjadi orang yang cengli. Nah itu. Nah jadi itu cara bagaimana ketika kita mendapatkan memiliki materi supaya tidak serakah. Karena nyatanya ketika kita meninggal rata-rata tangan kita terbuka, ini melepas. Bahkan beberapa budaya kalau tangannya nyekel tetap suruh buka. Entah itu diganjel batu atau apa itu. Kaku kan udah mati kan. Terus buka karena mungkin itu filosofinya bahwa ketika meninggal Donyo Brono itu ya, bondo, banda itu tidak terbawa. Yang dibawa pun itu juga karena dibantuin. Baju masuk peti dibantuin. Ya. Semua dibantuin ketika kita meninggal. Yang hanya kita bawa karma kita baik atau buruk. Itu nggak dilupain pun tetap ngikut. Karena itu harta sejati kita. Karma baik atau karma buruk yang sudah kita bikin, kita lupain pun dia tetap setia ngikut. Karena itu hukum alam. Seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya.
Nah itu. Jadi supaya kita tidak serakah, supaya kita tidak dimakan buaya, nah, kita mencari materi sebanyak-banyaknya dengan cara yang benar, tidak korupsi, tidak melanggar hukum dan sebagainya, gunakan itu untuk kebajikan. Kebajikan bagi diri sendiri, kebajikan bagi orang tua keluarga, kebajikan bagi kerabat, sanak famili, kebajikan bagi para karyawan, kebajikan bagi siapapun yang patut kita bantu. Kenapa? Karena secara logika kita tahu ketika kita meninggal, harta benda yang dikumpulkan puluhan tahun dengan jerih payah itu tidak kita bawa. Makanya banyak anak zaman sekarang yang sudah lebih baik pola pikir ketimbang orang zaman dulu. Orang zaman dulu itu lahir di toko, besar di toko, buka toko, hidup di toko dan sebagainya, sampai mati di toko. Nggak pernah jalan-jalan. Jangankan jalan-jalan ke luar negeri, ke wihara lainnya nggak mau, enggak, saya di wihara ini aja. Ya buka wawasan lah. Dengan kita ke tempat lain, dengan kita berkunjung, melihat, dapat ilmu, dapat wawasan. Yang kalau ceritain itu nggak nyampe, nggak mudeng. Tapi ketika kita nyampe melihat, nggak usah ceritain, oh begini, oh begini, oh begini, betul? Nah itu hasil dari kita melihat hal-hal yang bermanfaat. Jadi ide ilmu dengan kita sudah puluhan tahun banyak pengalaman, melihat saja nggak usah ceritain, itu udah bercerita. Tapi diceritakan nggak mudeng. Kenapa? Karena bercerita tidak mudah. Tapi ketika kita melihat sendiri, ngalami sendiri, bahasa kerennya ada ehi pasiko, oh begini, oh begini, oh begini. Itu sudah suatu pengalaman yang baik. Bahkan mungkin memotivasi kita untuk terus mengisi dalam kebaikan. Nah, kembali ke perumpamaan yang kedua itu, kalau kita tidak berhati-hati mengendalikan keserakahan kita, kerakusan kita, kita akan mati dimakan buaya. Dan beneran banyak kejadian orang meninggal dimakan buaya. Perumpamaannya sangat tepat. Yang ketiga, seseorang bisa cedera, bisa tenggelam, bisa mati karena pusaran air. Pusaran air. Kalau pusaran air itu ibu bapak mungkin sukar melihat. Gampangnya menggambarkan itu, memahaminya tornado. Nah, angin puyuh kecil, nah dedengkotnya angin puyuh itu yang lebih gede dari angin puyuh, tornado. Tornado itu di udara. Nah, tornado di air, di laut, itu pusaran air. Sangat kuat. Kalau ada tornado, mobil itu kayak keripik kentang, melayang. Rumah 2 lantai aja kecabut, tornado. Lihat di YouTube, kuat sekali. Nah di air pun sama. Kapal segede apapun kalau ada pusaran air yang gede, nggak ada apa-apanya. Seperti gabus ditelen, seperti busa ngambang ditelen oleh pusaran air, mati. Nah, apa maksudnya? Kita bisa tenggelam, bisa mati oleh pusaran air, oleh Sang Buddha. Pusaran air ini diibaratkan 5 kesenangan indera. Gampangnya, mata dengan bentuk-bentuk yang indah, hidung dengan bebahuan yang harum, suara dengan yang indah-indah, yang seneng-seneng secara suara, kulit dengan sentuhan, lidah dengan yang enak-enak. Kalau kita melekati 5 kesenangan indera ini, ya kita akan tenggelam, disedot oleh pusaran air. Lalu pikiran bagaimana? Pikiran tadi contohnya kemarahan. Pikiran tadi contohnya adalah ombak atau gelombang. Karena lengkapnya kan 6 indera. Nah ini 5 indera ini adalah yang fisik. Lalu bagaimana? Ya gunakan itu sebagai alat. Mata gunakan dengan baik, telinga gunakan dengan baik, hidung gunakan dengan baik, lidah gunakan dengan baik, kulit gunakan dengan baik. Nah, itu. Makanya banyak budaya ketika orang meninggal, yang diadili itu bukan orangnya. Yang diadili itu panca inderanya. Hei hidung, waktu bos kamu ini hidup ngapain aja? Wah ini hidungnya sukanya yang aneh-aneh. Matanya gimana? Tukang ngintip. Wah angel. Ya itu analogi gitu, analogi. Bahwa sebenarnya pertanggungjawabannya adalah perbuatannya. Bukan agamanya, bukan latar belakangnya. Pernah dengar budaya begitu, penghakiman begitu? Itu sebenarnya simbolik
bahwa sebenarnya yang dituntut adalah nanti yang ditimbang, gampangnya itu yang dipertanggungjawabkan, yang mempertanggungjawabkan adalah perbuatannya sendiri. Mata buat apa, betul? Mulut, lidah buat apa, hidung buat apa, telinga buat apa. Telinga lu denger gosip-gosip, wah denger damang ngantuk tidur, gosip-gosip seger, nah, itu. Menggunakan kuping dengan tidak baik itu, dan seterusnya. Nah jadi kita gunakan 5 alat indera ini menjadi manfaat. Untuk kita bekerja, untuk kita berjuang, untuk kita mengembangkan batin. Dan yang keempat, orang bisa cedera, bisa tenggelam, bisa mati tenggelam ya, ketika dia berenang ke pantai seberang karena dimakan ikan buas. Dimakan ikan buas. Ya kalau mungkin ibu bapak dengan istilah hiu, ya bukan cuma hiu, ikan buas macam-macam ya. Piranha ya kalau dia lagi lapar, tapi dia kan berani keroyokan, itu ikan buas. Lele kalau gede bisa nelen orang ya. Lele kalau 2 meter, 3 meter bisa nelen orang ya. Ikan buas, ikan apa aja? Air tawar atau air asin. Nah ikan buas ini simbolis gampangnya seksual. Jadi para biku tidak boleh melakukan aktivitas seksual seperti perumah tangga. Nah, jadi para biku hati-hati dengan lawan jenis. Tetapi sejenis pun tidak jaminan. Kalau bahasa anak muda, para pabajita, para biarawan, biarawati tidak boleh pelangi. Tahu maksudnya? Nah, anak muda tahu. Muda mungkin tahu. Tidak boleh penyuka sejenis. Tidak boleh. Karena kejadian di zaman Sang Buddha, ya berantakan bubar. Ya kalau saya ketemu biku sama nera yang suka sejenis, saya kabur, ngibrit saya. Nggak boleh. Tapi kalau berumah tangga, itu atur sendiri. Selama genetik itu nggak bisa, tanda kutip nggak bisa disembuhkan, nggak bisa. Genetik. Tapi kalau dia cuma karena pergaulan bisa. Yang penting dia terus belajar. Tapi kalau genetik nggak bisa. Itu ke genetik itu hormon, DNA dan sebagainya nggak bisa. Kalau genetik itu buah karma, nggak bisa. Dipaksa pun nggak bisa. Tapi kalau dia karena pergaulan, ya, yang laki-laki jadi melambai, ya, itu golongan tulang lunak itu. Terus kalau yang wanita jadi tomboy, kalau pergaulan bukan genetik, nah dia bisa normal, gitu. Nah kalau pabajita, ya selain dia lawan jenis, juga sejenis tidak boleh, itu. Nah dia bisa cedera, bisa tenggelam, bisa mati ketika menyeberang karena tidak bisa mengendalikan nafsu seksualnya, gitu. Jadi makanya para biku dengan lawan jenis wanita, nah itu saling menghormati. Makanya ada tradisi pakai kain itu tradisi saja, tidak pakai kain pun tidak apa-apa. Yang penting dalam mempersembahkannya ada jarak dan sebagainya. Atau kalau piring gede kan ujung-ujung kan udah beres, ya. Nah, tidak berusaha menyentuh dengan nafsu, gitu. Jadi sampai ada tradisi kain itu karena supaya tidak saling kontak secara langsung, gitu. Meskipun kontak juga tidak apa-apa kalau pikiran dijaga. Cuman nanti masyarakat akan menilai, akan gosip, akan ngomongin. Nah itu untuk menjaga-jaga sampai ada tradisi pakai sapu tangan, gitu. Tetapi sekali lagi sejenis tidak jaminan. Sejenis juga kalau dia salah orientasinya itu tidak boleh. Jadi gampangnya para biarawan biarawati harus normal. Biarawan biarawati Buddhis harus normal, tapi jangan dites. Dan sudah bukan rahasia lagi, apalagi kemarin ada film apa? Bid'ah ya, yang Walid itu kan membuka kenyataan-kenyataan di pesantren itu, bahwa bukan hanya pelecehan kepada santriwati, tetapi kepada santri laki-laki. Udah nggak bisa ditutupi, kenapa? Saking kasusnya banyak sekali. Nah itu, bukan malah menjaga mereka untuk mendidik menjadi generasi-generasi masa depan yang gemilang, yang bagus untuk bangsa ini, tapi malah dilecehkan. Nah itu. Nah inilah 4 bahaya, 4 rintangan yang kalau bisa diatasi, dia bisa ke pantai seberang. Tapi kalau dia tidak bisa mengatasi 4 ini, dia akan celaka, dia akan tenggelam,
dia akan mati oleh ombak, dia mati oleh dimakan buaya, dia mati tenggelam oleh pusaran air, dia mati dimakan ikan buas. Ini terjadi di Pabajita dan juga para upasaka upasika, para garawasa. Sama ngalami itu. Ya contoh seperti orang sudah berumah tangga selingkuh. Nah, itu kan seperti dia dimakan ikan buas. Kan secara alamiahnya meskipun ya ini suatu kesepakatan, meskipun boleh poligami, tapi kan tetap nggak rela kan, ya kan, tetap nggak rela. Kalau bisa ya satu saja monogami, apalagi kalau memang kesepakatannya adalah monogami, kemudian selingkuh, wah kan sudah tidak nyaman, apalagi jadi hobi. Kalau hobi itu bukan selingkuh, kalau hobi itu seringkuh, wong sering. Nah itu dia. Nah jadi bukan hanya Pabajita, dan Pabajita harus tahu itu dan menjaga itu, tapi rumah tangga pun, garawasa pun bisa kena ini. Bisa mengalami gelombang, perasaan emosi yang tidak dikendalikan, bisa mengalami buaya, keserakahan, kerakusan. Padahal tadi kalau meninggal tidak ada yang dibawa. Ya. Hanya perbuatan yang setia mengikuti kita, baik dan buruk, hasil tanaman kita sendiri. Kita bisa mati, bisa celaka oleh pusaran air, disedot, yaitu melekat dengan 5 kesenangan indera. Ya, kita punya 5 indera, panca indera itu. Ya, dan kita bisa celaka, bisa tenggelam, bisa mati karena dimakan ikan buas. Karena seksual yang tidak terkendali. Nah ini. Kemudian satu lagi, kaitannya dengan peraturan para biku. Nah, saya sudah bertanya tapi tidak mendapat jawaban puas, sehingga saya berlogika. Kenapa? Karena Metasuta atau Metasuta itu terkenal di kalangan umat Buddha, termasuk Indonesia, atau khususnya Indonesia. Pernah ibu bapak merenung nggak? Metasuta itu yang kemudian jadi terkenal Karania Metasuta, ya. Kenapa jadi terkenal? Padahal itu adalah winaya awal-awal para biku, bukan buat umat. Awalnya bukan buat umat. Itu Karania Metasuta, kalau ibu bapak baca kronologinya, latar belakangnya, itu winaya awal-awal buat para biku. Saya berlogika mungkin, ya semoga salah. Mungkin karena ada kaitanan temanya, salah satu temanya demit. Ya kan? Itu muncul kan gara-gara para dewa, makhluk halus di hutan itu belum mengerti tujuan para biku wasa di sana. Jadi awal-awal Sang Buddha mengajar, kan muridnya masih belum banyak. Ya, Pabajitanya belum banyak. Nah, ada sekelompok Pabajita sekitar 30 orang, 30 biku. Ya, sowan ke Sang Buddha. Dan Sang Buddha menempatkan, kamu wasa di sana, kamu wasa di sana, dan sebagainya. Nah, karena mereka memang ingin mendapat manfaat dari petunjuk Sang Buddha, latihan Sang Buddha dan sebagainya, nah, mereka meminta, Bante kami wasa di mana? Oh, kamu wasa di hutan sana. Ditunjukkan jalannya gini-gini, nah, mereka nyampe di sana, masa wasa. Nah, ketika mereka sampai di sana, yang namanya belum ngerti, belum kenal, tuan rumahnya itu, dewa di situ dan makhluk halus di situ, nggak mudeng. Dianggapnya para biku yang 30-an ini mau kudeta tempat. Padahal cuma mau berdiam di musim hujan, masa wasa. Nah karena belum mudeng, belum nyambung, belum connect, dewanya ini, para dewanya dan makhluk halusnya bikin suara-suara yang menyayat, bikin bau-bau anyir yang menyengat, bikin penampakan-penampakan yang menggegeti. Nah awalnya mereka tidak saling cerita, ya kan nggak enak, takut ganggu, ya diem-diem kok pada pucat, masing-masing pada pucat. Nah kenapa pada pucat? Cerita, loh sama, ada wujud penampakan yang mengagetkan, tidak mengenakan, menyeramkan, ada bau-bau yang sangat anyir, ada suara-suara yang menyayat, tengah malam, misalkan. Nah kalau di hutan kan kedengeran banget kan, burung bukan, musang bukan, garangan bukan, sopoy. Nah mereka semua akhirnya tahu bahwa oh ini makhluk halus. Nah karena mereka belum mengerti, belum paham, belum berpengalaman, mereka akhirnya sudahlah kita balik ke Sang Buddha, semoga Sang Buddha punya tempat lain buat kita berwasa. Nah mereka balik ke Sang Buddha, cerita, Sang Buddha sudah tahu. Sang Buddha memeriksa, tidak ada tempat lain, kalian balik lagi ke sana, ini Metasuta. Pelajari ini,
pahami ini, ingat ini, ulang-ulang ini, praktekkan metasuta ini, nanti mereka akan mengerti. Nah, mereka ingat, mereka hafal dulu metasutanya, nah, terus sudah hafal mereka balik lagi, mereka ulang terus. Yang kuncinya adalah dipraktekkan metanya, cinta kasihnya. Ya makanya di sini kan meta wihara, semoga benar-benar meta. Hati-hati jeneng, kabutan jeneng. Nah, ketika meta benar-benar diterapkan, yang awalnya mereka nggak ngerti, mengganggu, malah mendukung. Suasana jadi sunyi, sunyi yang nyaman, jadi harmoni, jadi tentrem, ayem, damai. Singkat cerita, para bikunya malah di akhir wasa mencapai kesucian. Nah itu. Jadi karena metasuta itu adalah winaya, peraturan awal-awal bagi para biku. Nah, kenapa di Indonesia ini terkenal? Mungkin tujuannya mengingatkan para biku. Jadi kalau saya sendiri membaca atau mendengar karya metasuta, saya senang. Kenapa? Karena diingatkan, itu winaya para biku. Banyak, silakan baca. Antaranya, ini, tidak melekat pada keluarga-keluarga. Betul? Nah, tidak melekat pada keluarga-keluarga. Ini unik. Para pabajita dengan susah payah melepaskan keluarga kandungnya. Ya kan? Dari rumah ke wihara. Ya, wihara pun nomaden. Dengan susah payah, belasan tahun dia sama orang tuanya, sama keluarganya, kakak adiknya, bahkan puluhan tahun dia sama keluarganya, bisa dia lepaskan. Tapi konyolnya dia melepaskan keluarga kandungnya, melekat sama keluarga baru. Betul? Makanya kalau ada pabajita, WA ibu bapak, halo selamat siang, selamat pagi, selamat malam, udah makan belum? Gak usah ladenin, sinting gitu. Ngapain coba? Keluarga sendiri yang dicintai ditinggal, masa melekat sama keluarga yang baru? Keluarga yang menghidupi dia dari kandungan bisa dia lepas, dia lupa, malah melekat sama keluarga baru, sampai selingkuh. Dan di Jawa Tengah kejadian lagi. Saya pikir Jawa Tengah aman, ternyata makin mumet. Tidak melekat pada keluarga-keluarga itu, tidak melekat pada keluarga sendiri, tidak melekat pada keluarga umat, keluarga baru. Kepada umat itu kerjasama dalam pelestarian dhamma. Kegiatan wihara kah, pendidikan lah, sosial, budaya, apapun yang kaitannya itu baik, bekerja sama. Tapi berusaha tidak melekat. Ini fakta di lapangan, lucu kan? Tapi kejadian. Bisa melepaskan keluarga kandungnya, tapi malah melekat sama keluarga baru. Justru kalau mau melekat sama keluarganya sendiri. Dan keluarga sendiri adalah sponsor utama dia. Meskipun gak usah ngomong. Jadi kalau sama keluarga sendiri gak usah pawarana. Keluarganya itu gak usah pawarana. Dia boleh minta apapun dan kapanpun. Tapi tentu mintanya terukur. Jangan minta sama orang tuanya, Pak Bu saya mau wihara, pingsan. Ya tentu minta makan, minta jubah, itu boleh. Nggak usah pawarana. Nah kalau sama bukan keluarga, bukan bati, bukan hubungan darah, nah itu harus pawarana. Pawarana pun harus tahu diri, jangan malah memberatkan. Nah itu winaya. Karena metasuta itu winaya awal-awal para biku. Ya, sederhana hidupnya, berindria tenang. Saya kadang suka risih kalau ada biku bikin list daftar makanan pantangan. Apa coba? Cuman nerima aja susah banget. Guyonnya biku ini wajib menerima, tidak boleh menolak, tapi tidak wajib menghabiskan. Kalau tadi satu meja itu dihabiskan, bukan sehat, masuk IGD, pindah alam, mati kekenyangan. Betul? Ada biku, ini pantangan, susah amat sih jadi biku. Udah bagus kasih makan, udah bagus ada yang ngeladeni, terima saja, apa susahnya menerima? Iya kan? Wajib menerima, tidak wajib menghabiskan. Kenapa? Nggak mungkin dihabiskan juga. Segitu banyak 20 piring, 30 piring dihabisin, mati malah, bukannya sehat. Tapi wajib menerima, nggak usah dikritisi. Dan umat pun ketika berdana nggak usah titip sponsor, nggak usah titip pesen. Kalau jadi pabajita udah lama, itu udah ahli kuliner. Lidahnya dari makanan bosok sampai makanan paling enak udah pernah nyobain. Iya. Dan cara dia menata makanan pun, menata piring itu nggak kalah sama petugas restoran Padang. Sudah ahli, nggak usah khawatir.
Kecuali jadi biku masih baru, jadi sebenarnya masih baru, masih bingung piring naruh di mana, gelas naruh di mana. Kenapa? Ya udah tiap hari ngalami itu. Di kota bisa 6-8 meja. Bisa, nggak kalah sama petugas restoran Padang itu. Yang piring di mana-mana tumpuk. Makanya jangan buru-buru satu-satu. Nah, para biku harus menerima persembahan itu dengan penuh penghargaan, dengan penuh perhatian, dengan penuh penghormatan. Apa sikapnya para biku? Para pabajita itu menerima persembahan makanan minuman itu dengan penghargaan, dengan dua tangan. Dengan dua tangan. Yang memberi mau satu tangan, mau dua tangan, mau tangan kiri, kanan-kanan, bebas. Itu urusan si pemberi. Mungkin dia belum ngerti, mungkin dia belum tahu, mungkin dia punya kebiasaan tertentu. Tapi si penerima harus menerima dengan penghargaan, dengan penghormatan, dengan perhatian penuh, yaitu dengan simbolik dua tangan. Makanya nggak usah buru-buru. Terima satu-satu, taruh dulu. Lah ini belum diangkat udah taruh lagi. Nah, ini mau taruh mana? Sabar, bikunya nggak kabur. Ya bikunya satu dikorek 20 orang, tenang aja bikunya nggak kabur. Makanya ngantrinya ya sabar, ya semua kebagian. Konsekuensi ngantri memang ada yang menunggu dan ada yang ditunggu. Gitu. Jadi dengan penuh penghargaan menerima dengan dua tangan, apakah dengan sapu tangan, apakah dengan tangan langsung dua tangan, itu cara untuk menghargai pemberian, itu supaya bisa menerapkan hal-hal yang sepatutnya bisa kita lakukan. Jadi karania metasuta adalah winaya peraturan biku yang awal-awal, ya, bersahaja hidupnya, mudah dirawat, ya. Jangan ribut, dikit-dikit pijit. Kalau sakit ya nggak apa-apa. Kalau sakit namanya sakit wajar. Nggak sakit jadi manja. Kasih rotan aja digubuk-gubuk. Manja, jangan manja. Barang kita dari rumah diajarkan jangan manja. Lah ini kok jadi biku malah jadi manja. Biku cap opo. Ibu bapak juga jangan mengondisikan. Iya, jangan mengondisikan. Jadi kejem banget yo jangan ya, bikunya nanti nggak datang lagi. Pemanjaan banget juga jangan, harus tengah-tengah memang. Makanya kalau bikunya sudah bilang cukup ya sudah, berarti dia mau menjaga gitu. Jadi memang semuanya plus minus, semuanya saling memengaruhi ya. Bikunya aneh-aneh, ibu bapak harus tegas ya. Umatnya aneh-aneh, bikunya kabur. Iya. Biku boleh menolak pemberian dari umat yang tidak benar, boleh. Atau biku boleh pergi kalau lingkungan di situ sudah tidak menghormati dhamma. Dia, itu suatu konsekuensi, suatu pilihan dari sebab akibat. Nah itu. Jadi karena metasuta adalah winaya awal-awal bagi para biku. Tapi memang sifatnya universal, yaitu meta, cinta kasih. Gitu. Tapi poin-poin di situ yang poin-poin yang utama adalah peraturan bagi para biku. Nah ini udah kita sudahi dulu sisi pabajitanya. Yang kedua sisi perumah tangga, garawasa, upasaka, upasika. Pancasila Buddhis pasti itu paling dasar, enggak bisa dikorting. Bante minta 4 sila, Bante enggak, 5 sila tetap, enggak ada diskon. Enggak ada diskon. 5 sila sudah biasa, di waktu-waktu tertentu uposata ataupun waktu wetonnya misalkan bebas, boleh 8 sila. Kapan saja. Kalau itu hari uposata namanya uposata sila. Kalau bukan uposata namanya atasila. Isinya sama, prakteknya sama. Itu. Tentang sila. Nah, jadi hidup yang baik, yang bagus bagi berumah tangga paling tidak 5 sila. Kenapa? Karena 5 sila ini induknya semua peraturan. 5 sila ini induknya semua sila. Jadi dari ribuan mungkin jutaan sila kalau mau dirinci, kalau diperes 5 sila ini. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berkata tidak benar, tidak narkoba. Nah, ada yang unik dari 5 sila ini. Mungkin saya pernah sampaikan di sini atau belum. Pernah nggak kita merenung? Kenapa dari 5 sila ini nomor 1 tidak membunuh? Bukan nomor 1 itu tidak narkoba. Kenapa? Karena orang narkoba itu bisa membunuh, betul? Orang narkoba bisa mencuri. Orang narkoba sangat mudah asusila. Orang narkoba pintar sekali bohong. Tapi kenapa yang narkoba ini nomor 5? Kenapa yang membunuh ini nomor 1? Ada alasannya. Kenapa? Karena kalau dia dicuri, dia belum mati. Mungkin setengah mati mungkin, tapi belum mati. Kalau dia diselingkuhi, asusila,
dia belum mati. Dia bisa bangkit. Dicuri, ditipu, dia bisa bangkit lagi. Dia belajar dari pengalaman pahit itu, dia lebih waspada, lebih cekatan, lebih cerdas. Dia ditipu, dicuri, dia bisa bangkit. Kemudian dia dihina, dibully, malah jadi cambuk untuk membuktikan bahwa saya bisa bangkit, bahwa saya bisa berjuang, bahwa saya bisa sukses. Kemudian narkoba, kalau dia benar-benar berjuang mau sembuh, dia bisa. Nah, jadi kalau ada ya saudaranya, temannya, tetangganya, siapapun yang narkoba, bantu dia untuk putus. Apapun caranya. Ya terutama cara-cara yang baik. Kenapa? Selama belum bersih itu darahnya dari zat narkoba, tetap akan nagih. Anak muda bilangnya sakau. Bantu dia supaya lepas dari pengaruh sakaunya. Kalau dia sudah lepas, nanti dia bisa normal lagi. Tapi kalau kasihan, sampai mati nggak akan sembuh, nggak akan lepas, karena darahnya sudah keracunan narkoba. Jangankan narkoba, kalau orang udah biasa ngopi, nggak ngopi, ngebleng, betul? Kopi bukan narkoba kan? Bukan. Tapi kalau udah kebiasaan nggak ngopi, linglung, pusing, migrain, habis ngopi, migrainnya hilang. Itu bukan narkoba, apalagi narkoba. Makanya kalau ada orang kena narkoba, bantu dia apapun caranya, kasih broto wali, kasih yang pahit-pahit dan sebagainya sampai dia sembuh. Dan putus lingkungan dia yang dari teman-teman pergaulan narkoba itu. Kenapa? Ya itu kita analogi, makan saja bisa bikin candu. Ngopi ngeteh bisa bikin candu, dalam arti ketagihan, kelekatan. Apalagi memang dia tuh masuk ke badan, masuk ke darah kita yang sudah jadi racun dan nagih. Makanya orang narkoba disayat-sayat itu kan, karena dia nggak punya, dia nggak dapet, sehingga dia nyedotin darahnya yang ada zatnya itu lumayan, belum nendang belum, masih kentang, masih kentang kata anak muda. Itu karena nggak ada, kalau ada ya dia ingin mendapatkan lagi, bahkan ingin mendapatkan lebih banyak karena udah kebal. Jadi dia nyayat-nyayat itu karena nggak dapet narkobanya. Nah darahnya ini ada sedikit mengandung narkoba, lumayan, meskipun belum ngefly bagi dia. Jadi digebukin orang sekampung pun nggak berasa kalau lagi nagih. Nah itu. Nah, tapi kenapa yang nomor satu adalah tentang menghindari pembunuhan? Karena kalau makhluk ini sudah dibunuh, selesai. Lahir kembali cerita lain. Ya. Kalau makhluk ini sudah mati, dia nggak bisa bangkit lagi. Narkoba masih bisa bangkit, dibully masih bisa bangkit, sangat mudah kalau dia punya pandangan yang benar, dia punya wawasan, punya ilmu yang bagus. Ya, cuman kata-kata dong, ya. Diselingkuhi belum mati, ya setengah mati, 3/4 mati lah. Tapi kan belum mati beneran kan, bisa bangkit dia. Saya buktikan bahwa saya adalah orang yang baik, tidak layak saya diselingkuhi, biar dia nanti menyesal, ceritanya gitu. Ya, dicuri belum mati. Masih bisa bangkit, ditipu masih bisa bangkit. Banyak orang yang ditipu itu terus bangkit. Dia belajar dari pengalaman buruknya. Tapi kalau makhluk ini dibunuh, selesai. Itulah kenapa sila pertama tentang tidak membunuh makhluk hidup. Karena kalau dia sudah mati, selesai dia. Tidak ada kesempatan lagi untuk bangkit. Apapun itu. Nah itu, 5 sila menjadi basic hidup bagi masyarakat yang mau hidupnya tentram, damai, bahkan hidupnya maju. Ada 5 perdagangan yang harus kita hindari kalau mau hidupnya maju dan sesuai dengan Pancasila Buddhis itu. Yang pertama, menghindari berjualan makhluk hidup, terutama manusia, perbudakan. Nah, ada yang menarik tentang perbudakan. Sang Buddha abad ke-6 sebelum Masehi menolak perbudakan, menolak kasta. Dan Sang Buddha menolak kasta, menolak perbudakan. Sang Buddha tidak menggunakan kasta, Sang Buddha tidak menggunakan perbudakan. Sang Buddha membebaskan perbudakan. Karena ini ada lain hal. Ada orang menolak perbudakan tapi menggunakan perbudakan. Ya, macam-macam kan orang kan? Menolak perbudakan tapi dia menggunakan perbudakan. Nah itu. Tapi Sang Buddha menolak perbudakan dan tidak melakukan perbudakan. Tidak menggunakan perbudakan. Ada satu kitab suci, dari awal sampai terakhir halaman kitab suci itu
tidak menolak perbudakan. Dan tokoh-tokohnya menggunakan perbudakan. Karena di zaman itu bagi mereka perbudakan legal. Ya meskipun tetap tidak manusiawi, ya. Tapi itu bukti mereka belum berwawasan luas. Jadi sudah tidak menolak perbudakan, malah menggunakan perbudakan. Kalau tempat lain menolak perbudakan tapi menggunakan perbudakan. Hal yang berbeda kan? Nah, kalau Sang Buddha adil, Sang Buddha menyeluruh, Sang Buddha clear, menolak perbudakan dan tidak menggunakan perbudakan. Singkat cerita, ya, zaman berlalu, wilayah itu, daerah Timur Tengah, akhirnya dia tahu bahwa sumber daya alamnya itu bagus, terutama minyak. Nah, tapi saat itu dia belum apa-apa, belum punya modal. Belakangan dia negara kaya karena dari minyak itu salah satunya. Nah, dia belum punya modal, belum punya alat, belum punya insinyur, belum punya segala macam. Singkat cerita dia ngajuin proposal ke Amerika. Jadi Amerika nggak jelek-jelek amat, gitu. Ya ada jeleknya, tapi juga ada baiknya juga. Nah, akhirnya ini karena urusannya adalah bisnis, cuan, nah itu saling memberikan syarat. Ya, dari negara Timur Tengah ini kasih syarat, Amerika kasih syarat. Kenapa? Karena mereka butuh mesin, butuh insinyur, butuh alat, butuh modal, termasuk butuh senjata. Kenapa? Untuk menjaga wilayah mereka. Karena sana perang saudara biasa sampai sekarang kan. Ya. Nah, Amerika banyak menyetujui persyaratan mereka. Tapi Amerika pun karena sudah berpengalaman, dia ngajuin banyak syarat. Banyak yang diterima, ada satu syarat yang bikin mereka galau. Mereka secara intern berembuk. Apa syaratnya? Amerika mau bantu mereka dengan mesin canggih, dengan insinyur-insinyur pinter, dengan alat-alat canggih, dengan modal investasi, dengan militer, dengan senjata untuk melindungi tempat itu. Satu syarat yang berat bagi mereka adalah menghapuskan perbudakan. Mereka rapat intern, alot, singkat cerita, mereka setuju. Nah, itulah andil Amerika di wilayah itu. Sampai sekarang secara undang-undang mereka menghapuskan perbudakan karena tidak manusiawi. Kenapa? Kenapa Amerika berani membuat syarat itu? Karena dia sudah mengalami zaman kulit hitam yang terkenal istilah negro. Kalau ibu bapak baca sejarah kulit hitam di Amerika, wah itu sangat sadis sekali itu. Makanya kalau sampai sekarang ada orang kulit hitam itu benci dengan orang kulit putih, ya itu dia karena masih terngiang-ngiang dengan sejarah masa lalu leluhurnya yang sangat tidak manusiawi diperlakukan sebagai kulit hitam. Sampai sekarang rasisnya masih kan? Nah itu peninggalan masa. Tapi secara konstitusi mereka sudah berdamai. Mereka sudah melewati masa kelam itu karena mereka sudah mengetahui betapa menderitanya, betapa memalukannya, betapa merusaknya, betapa menjijikannya perbudakan itu. Dia kasih syarat. Kasih syarat. Nah jadi untuk sisi itu Amerika hebat. Untuk itu doang, yang lainnya kita nggak tahu. Dia berani bikin syarat karena dia udah pernah ngalami zaman kulit hitam itu. Nah, tapi Sang Buddha dengan sangat brilian abad ke-6 sebelum Masehi berani mengatakan tidak boleh ada perbudakan karena semua makhluk hidup punya hak yang sama. Ada satu dalam Wasala Sutta, syair Sang Buddha, kan itu syairnya banyak. Ada satu yang terkenal, kurang lebih begini. Na jaca wasalohoti, na jaca hoti brahmano. Kamano wasalohoti, kamano hoti brahmano. 4 baris. Dari kata wasala, dari kata jaca atau jata. Dari kata brahmana, dari kata kamma. Na jaca wasalohoti. Bukan karena jaca, jata kelahiran, orang menjadi wasala, menjadi hina, menjadi sampah. Bukan karena kelahiran orang menjadi brahmana, mulia. Tetapi karena kama, perbuatan, karena perbuatan orang menjadi hina, karena perbuatan orang menjadi mulia. Itu Sang Buddha berani sekali, visioner sekali. Sedangkan zaman itu perbudakan dan kasta. Bukan karena kelahiran orang menjadi mulia, bukan karena kelahiran orang menjadi hina. Tetapi karena perbuatan orang menjadi mulia, karena perbuatan orang menjadi hina.
Cengli kan? Masuk akal kan? Nah, itu Sang Buddha. Nah, pengembangan dari tidak berjualan makhluk hidup semuanya. Hewan-hewan jangan. Kenapa? Karena masih banyak pekerjaan lain. Gampangnya ginilah, gampangnya ya. Kita bercermin. Dhamma itu kan cermin, ya. Kita punya anak dijual. Piye rasanya? Iya kan? Ya gitu aja gampangnya. Ya, kita punya keluarga dijual gitu, diketeng gitu, ditaruh etalase, ya kan? Nggak elok kan? Ya sebenarnya begitu binatang juga. Karena masih banyak pekerjaan lain. Yang kedua, menghindari berjualan daging. Kenapa? Karena ini akan order. Order itu pesan untuk membunuh. Ya. Kita berhitung kecil. Misalkan satu hari kita jual ayam potong 10. Satu hari, motong 10. Seminggu kerja misalkan 6 hari, Senin sampai Sabtu. Satu hari 10, seminggu berapa? 60. Sebulan kerja 24 hari anggap aja. Berapa? 240 sebulan. Setahun kali 12. 10 tahun banyak. Tapi kan kalau udah jualan kan nggak mungkin 10 kan? 100, 1000, tinggal kali saja. Nah itu. Kenapa berjualan daging itu dihindari? Karena pesan perintah untuk membunuh. Ini beda halnya dengan kita beli daging untuk dimasak. Itu pun seminggu sekali, sebulan sekali. Dan kita beli sudah mati. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ketika beli daging di pasar untuk dimasak, pakai bahasa Indonesia yang baik. Bagaimana? Pak, saya beli mayat ayam 1. Nah udah mati kan? Iya kan? Udah mati kan mayat kan? Pak, saya beli 5 kilo bangkai ikan. Udah mati kan? Bangkai kan? Nah, Pak, saya beli 1 kilo jenazah udang. Udah mati kan? Udah mati kan? Mayat udah mati, jenazah udah mati, bangkai udah mati, betul kan? Tapi aneh. Udah mati itu namanya jenazah ya bangkai, ya mayat, iya kan? Sudah mati kan? Nah, kalau sudah mati nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak terlibat. Kita tidak ke pasar pun dia tetap ada. Kita tidak pergi pun dia tetap ada. Kita tidak masak itu pun dia tetap ada. Gitu. Beda hal. Yeah. Jadi membeli daging untuk diolah dan itu pun tidak banyak. Beda halnya dengan kita berjualan daging apalagi partai besar. Itu pasti order menyuruh membunuh. Pesan itu sudah perintah untuk membunuh. Makanya kalau ke live seafood, ini kan Pantura kan seafoodnya kan mudah kan. Seafood itu makanan laut. Ya kalau ke live seafood, kalau udah terpaksa masuk, makannya makan plecing aja. Makan tempe, makan tahu. Lah masih hidup gimana? Iya. Masih hidup kecuali sudah frost, sudah mati, beku. Nah itu nggak apa-apa. Kalau sudah mati sudah beku nggak apa-apa. Kita tidak tahu, kita tidak terlibat, kita tidak order. Tapi jelas-jelasnya masih hidup. Di akuarium itu jangan telunjuknya jadi giam loong. 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo. Masih hidup kok. Kalau bisa malah dilepas, tapi kan susah. Ya kita menghindari. Belajar menghindari sebisa mungkin pembunuhan. Nah, yang ketiga, menghindari berjualan racun. Kenapa? Karena racun dekat menyakiti, dekat membunuh. Karena masih banyak jualan pekerjaan lain. Yang keempat, berjualan senjata. Menghindari jualan senjata, terutama senjata untuk membunuh. Kalau pisau netral, pisau bukan senjata. Ya, kenapa? Karena kalau orang mau membunuh, nggak usah pakai pisau, pakai balok juga bisa, pakai batu juga bisa. Tapi senjata ini adalah senjata yang membunuh. Nah, zaman makin canggih, senjata makin canggih. Nah, di rumah kadangkala ada raket. Bukan raket badminton, bukan raket tenis meja, bukan tenis lapangan, tapi raket nyamuk. Nah, lain kali sebelum dites ke nyamuk, dites dulu ke hidungnya. Nyamuk segini celekit, hidung segini ceplis. Sakit gak kira-kira? Sakit, nyamuk gosong. Lalu gimana? Ya pakai kipas kah, pakai aromaterapi kah, pakai penghalau-penghalau yang herbal untuk mengusir mereka. Di kota besar, terutama daerah panas, memang
Tidak bisa menghindari nyamuk. Artinya nyamuk selalu ada. Nah, kita pandai-pandainya untuk menghalau mereka. Untuk menghalau mereka, bukan membunuh mereka. Wong zaman dulu aja pemerintah itu pesannya cuma 3. Menutup, menguras, menimbun. Pernah dengar? 3M. Umat Buddha saking kreatifnya membunuh. Apalagi yang kelima, membasmi. Membunuh itu satu, membasmi itu semua. Jangan. Berarti rumah kita belum bersih, rumah kita belum rapi, rumah kita belum clean, rumah kita belum wangi, sehingga mereka datang. Mereka datang itu cuma satu tujuan utama, cari makan. Tikus, kecoa, nyamuk dan sebagainya ke rumah kita itu bukan reuni, bukan. Mereka nggak punya grup WA, nggak punya mereka. Mereka datang ke tempat kita mau cari makan. Nah kalau rumah kita clean, bersih, wangi dan tidak ada makanan bagi mereka ke tetangga. Enggak ke rumah kita. Jadi yang disalahkan bukan mereka, tapi evaluasi diri kita sendiri seperti Dhamma sebagai cermin. Bukan handbag, smash. Coba kepalanya disemes. Nah itu senjata. Nah yang terakhir, menghindari berjualan narkoba apapun jenisnya. Kenapa? Karena 5-5-nya ini dekat dengan pembunuhan, dekat dengan penganiayaan, dekat dengan menyakiti, dekat dengan melemahkan kesadaran. Artinya di luar 5 ini masih banyak. Coba, kita udah tua-tua ini kan, atau OTW tua lah. 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, 50 tahun lalu, pernah nggak ngebayang ada kerjaan enteng, ya kerjaan membutuhkan hanya fokus saja, tapi ngalahin kerja kantoran, yaitu jadi streamer. Jadi gamer. Itu kalau ditelateni, itu gajinya ngalahin orang kantoran. Bukan ratusan juta, miliaran. Gak kepikiran kan? Itulah zaman berubah. Zaman dahulu kita main game ditimbuk sendal sama orang tua kita. Iya kan? Sekarang kalau dia telaten sungguh-sungguh, dia pinter, dia bisa cari uang di game itu. Kalau sungguh-sungguh dia telateni. Jadi streamer itu, streaming itu adalah kegiatannya, orangnya streamer. Nah, dia entah gaming, entah apa dan sebagainya, live siaran langsung, itu bisa menghasilkan uang. Jadi YouTuber kalau dia konsisten bisa menghasilkan uang. Zaman sekarang banyak sekali pekerjaan yang zaman dulu itu tidak terbayang. Tidak terbayang. Artinya apa? Banyak solusi dari menghindari 5 ini. Tidak perlu cari alasan untuk menghindari 5 ini. Jangan ngeyel untuk 5 ini istilahnya. Kenapa? Karena di luar sana banyak. Apalagi di Indonesia sangat kreatif. Semua jadi kerjaan. Koruptor itu kerjaan di Indonesia. Tapi di mana-mana koruptor bingung jadinya kan. Jadi kayak kerjaan. Makanya koruptor harus dilestarikan, jangan sampai diklaim negara tetangga. Indonesian value. Sarkas nih. Semua bisa jadi kerjaan. Pernah nggak coba? Ini kan pasti udah ngalamin. Kerjasama sama tukang bangunan, seminggu kah, sebulan kah, atau sampai jadi. Pernah nggak waktu pertama kali kita kerja sama tukang bangunan, mana CV kamu? Tukang bangunan kasih CV, tahu CV kan? Kurikulum vitae kan? Enggak kan? Modalnya apa? Kepercayaan, keterampilan. Saya udah banyak sekali kenal tukang bangunan, saya gaul juga sama tukang bangunan. Enggak pernah? Kamu kerja, mana CV kamu? KTP-nya saya kagak tahu. Yang penting kamu on time, kamu tepat waktu, kamu sungguhan kerja, berkualitas, saya pakai. Gitu kan? Enggak perlu ijazah. Punya ijazah enggak di rumah nih? Masih ada enggak ijazahnya? Lagi rame ijazah nih. Iya. Jadi selama kita punya skill, punya keterampilan, punya kemauan, punya dedikasi, punya kesungguhan, bisa bekerja. Misalkan nih, contoh yang rada menjengkelkan. Kita masuk Indomaret kosong. Pas keluar kanan, kiri. Loh tadi masuk enggak ada siapa-siapa. Oh sekarang padahal tulisan gede, parkir gratis. Dan lebih lucunya, keluar ruko nih, ruko atau perkantoran, ruko atau mall, kan bayar karcis yang resmi itu kan, yang palang itu, entah pakai tap atau pakai cash. Keluar palang, yuk, padahal ini bayar resmi. Pernah nggak ngalamin gitu? Di jalanan, ya, baru bayar resmi, keluar palang, yuk kanan, kiri, kanan, kiri. Itu ya kerjaan. Tukang parkir,
Itu cuma ada di Indonesia. Dan itu wajib kita lestarikan. Di luar negeri nggak ada tukang parkir. Artinya dengan tenaga, dengan waktu bisa kerja. Tidak akan sulit makan. Makanya Sang Buddha, ini kata-katanya dalam sebenarnya. Sang Buddha sangat memuji perumah tangga, garawasa, upasaka, upasika yang rajin bekerja. Sang Buddha sangat memuji. Itu satu kalimat yang sangat dalam. Artinya apa? Sang Buddha sangat apresiasi mereka yang mau bekerja keras, bukan yang malas. Kenapa? Perumah tangga. Karena perumah tangga tanggungannya banyak. Cicilannya oke. Iya. Artinya Sang Buddha tidak apresiasi, tidak memuji mereka yang malas. Artinya hanya dengan tenaga, dengan waktu, dengan kemauan bisa bekerja. Bisa, sangat bisa. Asal punya kemauan nanti diasah jadi keterampilan. Banyak yang bisa dilakukan. Asal kita mau berusaha bisa bekerja. Artinya menghindari 5 ini sangat gampang. Yang penting mau berusaha, mau belajar. Apalagi sekarang apa yang tidak bisa dipelajari di YouTube, bikin bom aja bisa, tapi jangan. Ada. Ya, karena dunia sudah tidak bisa dihalangi pengetahuan itu. Nah, jadi menghindari 5 ini sangat mudah. Jangan ngeyel, jangan cari alasan. Kenapa? Karena banyak sekali pekerjaan lain yang bisa kita lakukan. Bahkan hanya dengan tenaga, dengan waktu kita bisa bekerja. Tenaga itu, waktu itu dijadikan keterampilan, jadikan keahlian, malah bisa mahir. Kalau sudah mahir, nilainya akan berbeda. Nah, itu. Yang terakhir, bagian ketiga adalah pertemuan kita di wihara. Kita, apakah sebagai pengurus atau sebagai sesama teman di wihara, secara tidak langsung kita mengelola wihara. Nah, dalam mengelola wihara, kelolalah dengan slogan yang terkenal zaman dulu, kita bisa aplikasikan di mana-mana. Dari umat, oleh umat, untuk umat. Sudah menjadi rahasia bersama, rahasia umum bahwa ketika Waisak, ketika Maga, ketika Asada, apalagi Katina, itu bisa menggali dana. Ya, dengan bunga kah, puja bunga, dengan puja ini, puja itu dan sebagainya. Kalau puja pelita sih sebenarnya kurang relevan. Kenapa? Udah lampu. Zaman dulu kenapa? Belum ada lampu. Zaman dulu tuh berguna, bener-bener real puja pelita. Belum ada listrik. Belum ada listrik. Tapi ya nggak apa-apa. Cuman ini zaman berubah, kita menyesuaikan. Kalau puja bunga itu masih relevan. Kenapa? Karena bunga indah. Tapi dia nanti layu, anicca. Gitu. Tapi kalau pelita, apalagi siang-siang, raketo. Kalau malam ya masih lumayan lah, meskipun itu pelita tuh gara-gara dulu belum ada listrik, belum ada lampu. Makanya relevan puja pelita itu. Nah, jadi ditambah patidana. Kadang saking kreatifnya tuh wihara, patidananya 2 kali setahun. Betul? Cengbeng dan Ciyoko. Di sini patidana sekali 2 kali? Sekali. Ngambil apa? Ciyoko, ulang bana, ya bulan 7. Itu. Paling tidak setahun kan 5 kali kan? 4 hari raya, 1 patidana, Ciyoko. Nah, ini bisa untuk mengelola wihara. Di luar ini istilahnya subsidi silang. Orang nikah jangan dipaketin. Dia mau berdana, itu urusan dia seikhlasnya. Pokoknya sukarela dia, senangnya dia berdana si tuan rumah. Wihara jangan maketin. Udah masalah sekian, AC sekian, kursi sekian. Gue nyewa gedung aja sekalian pusing. Jangan. Kita bantu, apalagi orang meninggal. Kadang kalau di kota besar itu ada musim orang meninggal loh. Bukan cuma musim durian, bukan. Lah orang jutaan kan? Iya. Saking ramenya, ini udah Senin Kemis napasnya, udah pesen rumah duka supaya kebagian. Nah kalau udah musim rumah dukanya penuh, sehingga apa? Rumah sendiri nggak bisa. Minjem wihara, kasih. Apalagi lagi berduka. Makanya saya setuju sekali ada tradisi jadul, mungkin sampai sekarang masih ada. Bagi yang membutuhkan peti gratis, betul? Kalau dia mampu, nggak mungkin dia ngambil peti gratis. Kenapa? Buat yang lain. Orang mampu nggak mungkin. Kecuali ya orang mampu tapi mentalnya miskin, nah itu lain lagi tuh. Kalau orang mampu nggak mau gratis, kalau orang mampu dan dia mengerti hukum karma, dia mau bantu.
Dia mau memberi, dia mau tangannya di atas bukan tangannya di bawah. Nah, kita mengelola wihara untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan bersama. Dan seringkali di mana-mana, semoga di sini tidak terjadi, tapi kita merenung. Kalau orang kaya, orang terkenal, misalkan anggota keluarga meninggal, enggak diundang pun datang. Orang top, orang sugih, orang kaya, rumahnya magrong-magrong, sugih menggigih, enggak diundang pun datang. Tapi kalau orang kere diundang, sibuk saya. Sibuk apa? Facebookan doang. Jangan begitu. Justru kalau orang tidak mampu, orang susah, kita prioritaskan. Kenapa? Kalau orang kaya udah banyak yang bantu. Kita nggak datang pun yang datang banyak. Setoran muka. Mungkin ketemu utangnya impas kali gitu. Jangan begitu. Kalau orang kaya, wah heboh. Orang kere, sibuk saya, lupa saya. Lah ya kebalik. Mana metanya? Nah itu. Nah ini, jadi menerapkan dhamma itu tidak sulit kalau kita membuka wawasan. Justru kalau kepada orang yang sulit, orang yang susah, kesempatan kita bantu. Kenapa? Itu karma baiknya lebih besar. Dia lagi sulit kan, lagi susah. Lah kalau orang mampu, lancar-lancar aja. Kita paling setoran muka ayu dan sebagainya. Kita nggak datang juga nggak apa-apa. Kenapa? Yang datang heboh-heboh sudah. Nah tapi seringkali di kota-kota besar atau di perkumpulan besar itu, giliran orang top, orang hebat, orang kaya, wah ramai sekali. Giliran orang susah aja, sepi. Sama nyamuk, banyakan nyamuknya. Jangan begitu, itu tidak menerapkan dhamma dengan baik. Itu. Jadi wihara dikelola bersama. 4 hari raya plus patidana ini sudah cukup untuk menggali dana. Sudah cukup, bahkan lebih. Kenapa? Karena banyak wihara yang tidak melakukan ini. Ya maaf, termasuk saya nggak melakukan ini. Tempat saya tidak melakukan ini. Tiap musim patidana, musim ya emang rutin kan tuh setahun kali kan. Tiap momen patidana, saya selalu ditanyain orang, teleponin orang, Bante musim patidana, nggak ada. Kalau mau pribadi, mau keluarga silakan datang, cocokkan waktu. Tapi kalau momen bersama-sama itu, ya cengbeng bersama-sama di wihara, cioko bersama-sama, nggak ada. Bante titip pelita Waisak, nggak ada. Saya nggak bikin begituan. Kenapa? Kalau mau berdana silakan berdana dengan caranya sendiri. Saya nggak bikin paket-paket begituan, saya nggak bikin model begituan. Yang lain bikin, ya silakan selama dikelola dengan baik. Kenapa? Karena wihara butuh maintenance. Nggak mungkin ibu bapak pengurus wihara ini datang ke PLN, misalkan rutinan bulanan, datang ke PLN bawa daun singkong. Ini pak buat bayar listrik, diomelin. Bayar gaji karyawan, makasih ya, udah bantu ya, ban-ban kamsya, udah sebulan ini bantu. Ya kabur nggak digaji. Ya semua butuh uang, tapi kelolalah dengan benar. Jangan cara berpikirnya komersil, jangan cuan. Wah celoko. Oh mati juga nggak dibawa kok. Jangan begitu. Kita harus justru mendidik diri kita, teman-teman kita, termasuk nanti generasi yang baru ini, muda-mudi ini, untuk bersama-sama guyup rukun. Ya maaf ini saya cerita pribadi, saya di tempat saya tidak melakukan itu. Ya terpaksa katina lah. Katina pun tuh gara-gara pandemi. Ya, katina memang momennya berdana kepada sangga, ya sudahlah katina. Tapi di luar itu tidak. Waisak aja, kalau ke Waisak ya tekor, tapi senang. Kenapa? Karena sudah niat dari awal memang mau berbuat baik. Bukan boro-boro cuan, tekor, tapi senang aja. Kenapa? Karena niatnya berbuat baik. Lah ibu bapak Waisak cuan kecil, bersyukur. Kok cuannya kecil amat ya? Serakah. Kalau kami itu tekor dan tekornya gede nggak apa-apa, karena sudah diniatkan bahwa Waisak ini ingin kita berbuat baik. Orang datang siapapun dilayani. Hitung-hitungan nanti terakhir laporan, tekor, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah tahu. Karena ingin berbuat baik, ingin melayani, ingin memeriahkan di desa tentang Waisak. Bukan cari cuan, bukan malah tekor. Tapi karena sudah mengerti. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, pola pikir kita bukan komersil, bukan cuan, tapi melayani, membantu. Makanya istilah belakangan namanya karaka saba. Kalau Dayaka itu donatur. Nah pengurus itu namanya karaka. Lebih tepat lagi pengurus itu adalah pelayan umat. Karena dia pelayan, dia punya kesempatan berbuat baik lebih besar daripada yang dilayani. Dan ibu bapak bisa mencontoh ya dedikasi para biku yang sungguh-sungguh membina. Bukan cuma tenaga, materi, keluarga dikorbankan, waktu.
sampai berdarah-darah, sampai mati di jalanan. Betul? Sampai menaruhkan nyawa, masa nggak dihargai itu? Ibu bapak tidak bisa melihat kebaikan itu, tidak bisa mencontoh dedikasi itu. Bukan hanya keluarga dikorbankan, tenaga materi dikorbankan, sampai berdarah-darah, sampai mati. Masa pikirnya cuma cuan aja? Jangan. Harus kita mendidik diri kita bahwa saya kesempatan berbuat baik, saya ingin membantu, saya ingin menolong. Makanya saya setuju kalau hari raya umat setempat ini yang bukan undangan boleh cara orang deso. Di beberapa tempat saya kasih tahu dan mereka banyak yang cocok. Kalau orang desa itu bilang bikin takir. Tahu nggak takir? Apa takir kalau di sini? Ya, jadi maksudnya bikin makanan sendiri. Nggak usah niru tetangganya, kreasi sendiri. Udah bikin di rumah, bawa ke wihara. Ya kadang kalau di desa ini biar sakral ini taruh di sebelah altar, bikin meja. Wah, baca parita kita hari raya sebagainya. Selesai hari raya, ini makan bersama. Lebih bawa pulang. Habis semua seneng. Kan sudah win-win solution kan? Panitia nggak usah bikin proposal. Proposal buat apa? Konsumsi. Tapi kalau ini kreatif masing-masing, ada yang mau dana, ada yang mau semua dan sebagainya, maksudnya semua ikut partisipasi, kan happy. Di beberapa tempat itu jalan, bawa dari rumah masing-masing. Itu sudah mengurangi pusingnya proposal, juga sudah membuat guyup rukun. Kalau masak bersama mungkin ada yang bisa, ada yang enggak, atau tempatnya di sini masak bersama waing-waing semua. Udaranya kemana-mana kan. Lalu tempat luas bisa masak bikin dapur umum. Tapi kalau itu belum susah ya bawa dari rumah masing-masing. Contoh misalkan. Bisa kalau kita mau berpikir, kita mau memecahkan masalah bersama, ada jalan keluarnya. Tetapi dengan cara berpikir bahwa melayani, membantu. Dengan melayani kita kesempatan berbuat baik. Tapi kalau cara berpikirnya cuan, komersil, malah serakah. Malah bisa dimakan buaya. Padahal Dhamma itu luar biasa, kasih contoh. Penutup, Sang Buddha beberapa kali kejadian mirip yang terkenal. Sang Buddha kan diundang nih untuk ngajar. Biasanya ngajar paling enak itu ketika sudah sore. Apalagi menjelang bulan purnama kan terang malamnya itu. Terus ada orang kasih pelita, itu biasa memang karena memang belum ada listrik. Nah, Sang Buddha sudah siap duduk di tempat yang disiapkan. Hadirin sudah duduk dengan tenang semua. 5 menit, 10 menit, 15 menit, Sang Buddha masih diam. Nah, orang udah mulai gerasa gerusuk. Ya ada apa kok Sang Buddha diam aja sebagai kasak kusuk. Sang Buddha diam aja tuh. Nah, terus karena Sang Buddha masih diam aja, ada satu yang beranikan diri. Maaf Bagawa, kami sudah siap. Kenapa Bagawa belum mengajar? Nah, karena ditanya Sang Buddha bilang, sebentar, saya sedang nunggu satu orang. Dia sudah tahu acara ini sejak lama dan dia niat ingin belajar, ingin mendengar. Tapi dia itu profesinya penggembala ternak. Penggembala kerbau, penggembala sapi. Dan saat ini, tadi itu, ternaknya ada yang ngeluyur. Ya mungkin dia lagi bete, lagi apa kali itu, hilang. Lah gaji dia itu gak akan sanggup buat ganti ternak yang hilang itu. Dia cari dengan stres, dengan grogi kan, dengan bingung, dengan kacau ya. Yang namanya buruh kan. Cari ketemu, membuat dia terlambat. Nah karena dia terlambat, sabar, nunggu dia. Oh iya, siap-siap Bagawa, kita tunggu. Udah tahu penyebabnya kan. Dia datang, Sang Buddha belum mulai. Masih nunggu, apa? Dia ini grogi, dia ini stres, dia ini bingung, kalut dan sebagainya. Dia kelaparan, kasih makan. Kasih makan ditungguin ya dengan tenang. Kan groginya mulai berkurang kan, tegangnya, kacaunya, bingungnya, linglungnya dan sebagainya. Dia tenang, baru Sang Buddha babarin Dhamma. Dan di antara sekian banyak yang mencapai kesucian, si buruh itu yang juga mencapai kesucian. Kurang luar biasa apa contoh Sang Buddha? Seperti itu sampai Sang Buddha. Sampai orang paling bawah pun Sang Buddha bantu, Sang Buddha bimbing, Sang Buddha tolong. Itu contoh nyata. Contoh nyata. Makanya kenapa saya berani ngomong yang tadi itu, karena itu fakta di masyarakat besar. Di kota-kota besar. Giliran orang kaya, orang top gak diundang pun datang. Giliran orang kere, sibuk saya. Jangan. Sang Buddha sudah kasih contoh.
Ini orang susah sekali, orang stres, orang kacau, orang grogi, ditungguin oleh Sang Buddha. Sudah nyampe masih tungguin Sang Buddha, dia kelaparan karena dia stres cari ternaknya yang hilang. Kasih makan sampai dia tenang, dia bisa ikut pembabaran dhamma, ikut pengajaran dhamma, dan dia bisa mencapai kesucian. Luar biasa contoh Sang Buddha, contoh nyata bukan sekadar teori. Nah inilah yang patut kita renungkan dan kita terapkan. Di rumah, di tempat kita bekerja, di masyarakat, di lingkungan, termasuk kebersamaan kita di wihara. Ternyata sudah panjang. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga terus maju dalam dhamma. Kami akhiri sabda satu untuk kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.